Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmani Matuzekia, nomor induk mahasiswa 401200272 akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai studi kelayakan bisnis. Poin yang pertama, mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu studi kelayakan terlebih dahulu? Padahal biaya untuk melakukan studi cukup besar, termasuk waktu untuk melakukannya. Hal tersebut dilakukan agar mampu meminimalisir segala resiko, termasuk segala kerugian yang mungkin akan dihadapi ke depannya, meskipun memakan waktu cukup lama dan biaya yang cukup besar di awal. Namun, hal tersebut akan terbayar tuntas jika usaha atau proyek tersebut berjalan lancar dan mampu menggapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Poin yang kedua, apa saja manfaat atau keuntungan yang diperoleh setelah melakukan studi kelayakan bisnis sebelum menjalankan suatu usaha? Selain meminimalisir resiko kerugian, ada beberapa poin lainnya yang bisa dijadikan acuan sebagai manfaat atau keuntungan yang diperoleh setelah melakukan studi kelayakan bisnis sebelum menjalankan usaha. Di antaranya, yang pertama, mampu mengukur besarnya keuntungan dalam bentuk nominal yang akan diperoleh apabila usaha tersebut akan dijalankan. Yang kedua, selain berguna bagi sang owner itu sendiri, nyatanya studi kelayakan bisnis juga mampu membuka peluang pekerjaan pada masyarakat lainnya. Kemudian yang ketiga, bernilai positif dalam aspek ekonomi, seperti menambah kuantitas jumlah barang dan jasa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Kemudian, memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, seperti perhitungan dana yang dibutuhkan, waktu yang tepat untuk memulai menjalankan, lokasi yang tepat untuk menjalankan usaha, dan lain sebagainya. Kemudian, yang terakhir, memudahkan pengawasan dan pengendalian, sebab segala sesuatu telah terkonsep secara terstruktur dalam bagian-bagian studi kelayakan. Poin yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang memerlukan hasil studi kelayakan bisnis. Pihak yang pertama adalah pihak investor. Pada saat sebuah laporan studi kelayakan bisnis dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mencari investor. Sebelum para investor menyetujui untuk menanamkan modalnya pada bisnis tersebut, maka sebelumnya pihak investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang diajukan. Dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para investor untuk memperoleh keuntungan yang akan didapat, serta atas jaminan keselamatan mengenai modal yang akan ditanam pada bisnisnya tersebut. Kemudian pihak yang kedua adalah pihak kreditor. Pihak kreditor yang dimaksud di sini adalah pihak yang akan dipinjami modal bisnis. Seperti yang akan dipinjami modal adalah bank, maka bank tersebut juga memiliki hak untuk meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat atau dirancang untuk mempertimbangkan keputusannya apakah akan memberi pinjaman atau tidak, dan hal tersebut harus sesuai dengan aturan serta syarat dari sang kreditor. Kemudian yang ketiga ada pihak manajemen perusahaan. Selanjutnya ada pihak manajemen perusahaan yang juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis pada saat studi kelayakan bisnis tersebut dilakukan oleh pihak eksternal seperti auditor, surveyor, atau jasa lainnya, sebagai project leader dan sebagai tempat dijadikan proyek tersebut, maka tentu pihak manajemen memerlukan studi kelayakan bisnis dari proyek bisnis tersebut sebagai data dan alat penunjang proyeksi proyek dari bisnis yang dijalankan. Kemudian pihak yang selanjutnya adalah pihak masyarakat. Lapangan pekerjaan lagi-lagi akan menjadi isu yang menarik apabila usaha yang Anda rancang merupakan suatu proyek yang bisa dibilang cukup besar. Studi kelayakan akan memperhitungkan seberapa banyak peran masyarakat yang bisa turut ambil bagian dalam proyek tersebut. Kemudian pihak yang terakhir adalah pihak pemerintah.
Nantinya pemerintah akan menilai suatu usaha berdasarkan studi kelayakan yang ada. Apakah usaha tersebut akan bernilai manfaat bagi pemerintah, khususnya bagi sektor perekonomian. Poin yang selanjutnya adalah tujuan adanya studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Yang kedua, mempermudah perencanaan. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir, mempermudah pengendalian. Poin yang selanjutnya adalah aspek-aspek yang perlu dinilai untuk menentukan layak tidaknya suatu usaha dengan skala prioritas berikut alasannya. Yang pertama, aspek hukum. Karena untuk meneliti kelengkapan, keaslian, serta keabsahan dokumen karena merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Karena untuk meneliti seberapa besar pasar yang akan dimasuki dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar dengan strategi yang akan dijalankan nantinya. Kemudian, aspek teknis dan teknologi. Karena untuk meneliti serta menentukan di mana lokasi, bagaimana layoutnya, serta teknologi apa yang akan digunakan. Kemudian, aspek manajemen. Karena untuk meneliti bagaimana kesiapan sumber daya manusianya, serta bentuk organisasi seperti apa yang sesuai dengan usaha. Kemudian ada aspek keuangan, karena untuk meneliti kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan, serta besarnya biaya yang akan dikeluarkan dan seberapa lama uang tersebut akan kembali. Kemudian ada aspek ekonomi sosial, karena untuk meneliti dampak ekonomi tersebut secara luas serta dampak sosial terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, aspek dampak lingkungan, karena untuk meneliti bagaimana dampak suatu usaha terhadap lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia, tumbuhan, dan binatang yang ada di sekitarnya. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.